البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma hujan. Kita bicara masalah hujan, doa turun hujan. Kalau hujan turun apa? Allahumma inni as'aluka Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban hani'an. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan fikih, masuk ke muka surat 26. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga, wa min fadailis shalah. Muka surat 26 betul ya. Termasuk dari keutamaan salat. Qal wa min fadailis shalah annaha awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Awwalu ma yuhasabu bihin nasu, awwalu ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Oh sebentar, ana lompat, yaitu hadisnya nanti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yaitu amalan yang pertama kali diperiksa oleh seorang hamba, pada seorang hamba pada hari kiamat. Dalilnya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihin nasu. Riwayatnya lain-lain ya. Yang sering dihafalkan langsung yuhasabu bihi, ma'ruf di hadis-hadisnya. Tapi ada yang lewat begini, yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min amalihim as-shalah. Yang pertama kali dengan itulah manusia diperiksa pada hari kiamat, dari amalan mereka adalah salat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amalan banyak, tapi yang pertama kali diperiksa terkait dengan haknya Allah adalah masalah salat. Kemudian kelanjutannya, fa in saluhat saluha sairu amalih. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalannya juga baik. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Apabila sholatnya rusak, maka semua amalannya juga rusak. Dalam riwayat yang lain, fa'in saluhat aflaha wa naja. Kalau sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Wa in fasadat khasira wa khab. Kalau sholatnya rusak, maka dia rugi dan celaka. Sebagaimana yang telah kita lewati pembahasan tentang masalah ini di waktu muhadarah ya. Dan selanjutnya masih ada. Kemudian akmilil faraghatil atiyah, lengkapilah tempat-tempat kosong yang datang berikut ini. Inna awwala, ya kelanjutannya apa? Ma yuhasabun nas bihi. Aywa, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim apa? Salat. Iya, as-shalah. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 27. Dan hadis tadi menunjukkan memang amalan kita akan diperiksa, kita akan ditanya oleh Allah atas amalan-amalan kita di dunia. Sudah menjalankan amanah atau belum? Sudah membawa bekal yang baik ataukah justru bekal yang buruk? Akan ada pemeriksaan. Baik. Ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat. Wa min fadailis shalah, termasuk dari keutamaan salat. Wa min fadailis shalah anna ahabbul a'mali ila Allah taala. Dia adalah amalan yang paling disukai oleh Allah taala. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Qol as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Dalam riwayat kelengkapannya apa? Qultu summa ai. Kemudian saya bertanya, kemudian apa setelah itu? Maka Nabi mengatakan, apa itu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ai, saya bertanya lagi, setelah itu apa? Kemudian Nabi mengatakan jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dan kita tahu jihad bukan hanya perang mengangkat senjata, menuntut ilmu syar'i itu juga jihad. Kita rela meninggalkan dunia-dunia, urusan dunia, sekolah duniawi karena Allah, demi mengambil warisan Nabi yaitu ilmu syar'i, ini perlu jihad. Demikian pula menyebarkan warisan Nabi tadi dan membela sunnah Nabi, ini juga bagian dari jihad fisabilillah. Bahkan lebih utama kata para ulama. Baik. Maka ini termasuk yang paling Allah sukai. Akmilil faraghatil atiyah, lengkapilah tempat-tempat kosong yang datang berikut ini. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali, bukunya mana? Tertinggal. Tapi ingat enggak tadi atau nampak di situ Pak? Ayyul a'mali apa? Aywa ayyul a'mali ahabu ilallah qal, jawabannya as-salatu ala waqtiha. Baik. Di sebagian riwayat as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya, tapi riwayat ini lemah. Makanya Bukhari Muslim tak meriwayatkan itu. Tapi yang betul adalah as-salatu ala waqtiha, sesuai dengan waktunya. Jadi di awal waktu itu yang paling baik. Tapi barangkali kita ada udzur apa, kita datangnya adalah di pertengahan, dalam keadaan mungkin kita jauh dari masjid, kita tak tahu azan misalkan, ini tidak mengapa. Atau kita tidak dengar azan. Kalau dengar azan dari masjid wakaf, wajib datang. Kalau yang sudah balik dan laki-laki tidak sakit dan semacam itu. Sekarang kita masuk ke muka surat 28. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, muraja'atun wa as'ilah, mengkaji ulang dan pertanyaan-pertanyaan. Muraja'ah, as-salatu laha fadailu katsirah. Salat memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Famin fadailiha annaha, termasuk dari keutamaannya dia itu ar-ruknus tsani min arkanil Islam. Ini telah dilewati, yaitu hadis apa bunyal islamu ala khamsin dan seterusnya itu. Muttafaqun alaih dari Ibni Umar. Yang kedua, amududdin, tiang agama, tiang yang besar dari agama ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh siapa yang ingat ya? Riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Mu'ad bin Jabal. Kemudian yang ketiga, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Amalan yang pertama kali diperiksa untuk seorang hamba pada hari kiamat, sebagaimana yang telah kita lewati tadi. Hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan lain-lain. Yang keempat, ahabul a'mali ilallah, amalan yang paling Allah sukai. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Tentunya keutamaan banyak sekali, telah pernah ana tulis dan terjemahkan lebih dari berapa dulu itu 40 keutamaan dengan dalil-dalil banyak sekali, alhamdulillah. Maka sungguh rugi orang-orang yang tidak mau sholat padahal dia tidak sakit, tidak ini dan tidak itu, tidak ada udzur. Baik. Al-as'ilah, pertanyaan. Awalan, sil khatton minal amudil alif ila ma yunasibuhu fil amudil ba. Baik. Ahabul a'mali ilallah apa? As-shalah. Kemudian as-shalah kenapa?
Ewa amududdin. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu apa? Yaumul qiyamah. Ewa yaumul qiyamah as-shalah. Salatnya yang diperiksa pertama kali oleh Allah. As-salatu hiya ruknus tsani. Min arkanil Iya, min arkanil Islam. Kemudian sanian akmilil faraghatil atiyah. Lengkapilah tempat-tempat kosong yang datang berikut ini. As-salatu hiya titik-titik min arkanil Islam. Salat adalah titik-titik dari rukun Islam. Ruknus tsani. Ayo ar-ruknus tsani min arkanil Islam. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Bil apa? Yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat. Iya, as-shalah. Insyaallah mudah ya diulang-ulang oleh beliau untuk nanti kita mengajari adik-adik atau mengajari anak kecil atau mungkin mengajari bapak-bapak yang ingin diajari, bapak tua ingin belajar yang mudah-mudah. Ini buku ini sangat membantu, alhamdulillah. Pelajaran yang ringan-ringan. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 31. Al-Wahdatus Salisah, juz yang ketiga, membahas 4 permasalahan. Pertama, fadlul adzan, keutamaan adzan. Yang kedua, sifatul adzan. Iya, sifat tata cara adzan. Sifatul iqamah, tentang tata cara iqamat. Yang keempat, madza taqulu idza sami'tal adzan. Apa yang Anda ucapkan jika mendengar adzan. Sekarang kita masuk ke muka surat 32. Ad-darsul awal fadlul adzan, keutamaan adzan. Udkur hadisan fi fadlil adzan. Sebutkan hadis tentang keutamaan adzan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u mada sautil muadzini. Tidaklah mendengar mada, yaitu dengungan atau apa? Atau jarak yang jauh dari suara muadzin. Baik, mada itu sejauh atau jarak. Tidaklah mendengar jauhnya suara si muadzin jinnun wala insun, baik jin ataupun manusia, wala syai' ataupun makhluk-makhluk yang lain. Berarti apa juga? Hewan-hewan juga, bebatuan dan pepohonan. Illa syahidalah, kecuali makhluk tadi akan bersaksi untuk mendukungnya, bukan syahidah alaihi, bersaksi untuk melawannya, tapi syahidalahu, bersaksi untuk mendukungnya, menolongnya, menyokongnya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sayangnya penulisnya tidak itu ya, menyebutkan hadis siapa-siapa, ana pun tak hafal banyak, Allahul musta'an. Entah apakah ini riwayat Abi Hurairah. Insya Allah akan diperiksa pada kesempatan yang lain. Toyib. Kemudian akmilil faraghatil atiyah, lengkapilah tempat-tempat kosong berikut ini. La yasma'u mada sauti. Sekarang siapa yang menjawab berarti ya? Nah, Toyib. Ewa al muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu. Iya, yaumal qiyamah. Baik. Insya Allah ini mudah aja ya pembahasannya. Baik. Kelanjutannya besok insya Allah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk hadis yang disebutkan di muka surat 32 itu, tidaklah mendengar jauhnya suara muadzin, baik jin ataupun manusia atau benda apapun, kecuali akan menjadi saksi untuk menyokong dia pada hari kiamat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi pernah Nabi bersabda kepada Abu Sa'id, inni araka tuhibbul badiyah. Sesungguhnya aku melihat engkau itu suka di pedalaman, ya. Hadis Abu Sa'id riwayat Bukhari. Kemudian beliau mengatakan, jika tiba waktu sholat maka azin, kumandangkan adzan, warfa' sautak, keraskan suaramu. Kemudian menyebutkan ini, karena tidaklah mendengar jauhnya suara muadzin, jin ataupun manusia atau benda apapun, kecuali akan menjadi saksi untuk menyokong dia pada hari kiamat. Jadi kalau adzan tak payah malu-malu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak sekeras-kerasnya,
biar semuanya jadi saksi, pepohonan, bebatuan, gunung-gunung jadi saksi. Rawahul Bukhari hadis ini. Baik. Sekalian berarti kita tambah satu muka surat ini. Adar susani sifatul adzan. Pelajaran kedua, sifat adzan. Sifatul adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Baik. Berarti apa? Takbirnya 4, tapi ya 2-2. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi jangan laju-laju ya. Lain dengan iqamat. Kalau iqamat memang agak laju. Tapi kalau yang ini cukup seperti yang dibentukkan di sini. Asyhadu alla ilaha illallah. Berhenti nanti biar orang yang mendengar ada kesempatan menjawab. Demikian pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru mengucapkan itu lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memberi kesempatan orang yang mendengar untuk menjawabnya. Karena yang menjawab akan mendapatkan pahala yang sama. Baik. Kemudian hayya 'alas shalah, maka jawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Kemudian yang berikutnya juga polanya sama, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kalau dari sisi artinya insya Allah semuanya jelas ya. Hayya 'alas shalah, marilah menuju kepada salat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada keberuntungan. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Yang bawah berlatih apa? Menulis dengan baik. Uktub sifatal adzana, ditulis kembali seperti yang di atas. Ilahuna wallahu a'lam.